Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitaballah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, pemirsa narasi dakwah dimanapun panjenengan berada yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal bulan Sya'ban 1443 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan untuk datang ke rumah Allah, ke masjid, datang ke majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Karena hari-hari ini ternyata kesehatan itu mahal harganya, banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Oleh karena itu kita doakan semoga yang sakit Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kembali bisa beraktivitas beribadah seperti sedia kala. Kita doakan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah dipanggil oleh Allah meninggal dunia, baik itu karena wasilah atau meninggalnya karena wabah atau yang lain-lain. Semoga Allah menerima seluruh amal perbuatan baiknya dan mengampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan kelak ketika kita ditakdirkan oleh Allah menghadap kepada Allah kapanpun itu, dimanapun itu, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masih dalam acara ngaji kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah setelah sekali kita jeda, kita hari ini bisa kembali bertemu Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai membaca, kita doakan dulu untuk pengarang buku, untuk penulis kitab. Beliau adalah Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati beliau.
Semoga ilmu yang beliau tulis memberikan kemanfaatan khususnya kepada beliau yang menulis buku dan kepada kita sebagai generasi penerus yang membaca buku Syama'ilun Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan hadis pertama di bab Maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyapa kita, alhamdulillah nyimak dari rumah karena masih diberi nikmat sakit, masya Allah. Sakit nikmat katanya. Nikmat napa mboten sakit niku? Oh iya, alhamdulillah. Kalau kita menyikapi sakit itu sebagai nikmat, berarti kita akan merasa bersyukur kepada Allah. Karena orang yang sakit itu sebenarnya adalah fi ma'iyatillah. Allah sedang dekat dengan dia. Jadi kalau jenengan pengen dekat dengan Allah, sakit. Oh ya, ndak boleh minta sakit. Tapi kalau kemudian Allah takdirkan kita sakit, berarti saat itu Allah sedang dekat dengan. Makanya saudara kita ini yang menulis di kolom komentar, alhamdulillah nyimak dari rumah karena masih diberi nikmat sakit. Berarti beliau menikmati karena sedang dekat dengan Allah. Begitu juga orang-orang yang menjenguk orang sakit, berarti dia sama dengan menjenguk Allah. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang tidak pernah menjenguk saudaranya yang sakit itu, sama Allah ditanya, kamu kok tidak pernah menjenguk saya? Loh jenengan kan Allah, masa dijenguk sampai menungso? Loh, apakah engkau tidak melihat ketika saudaramu sedang sakit? Oh ya saya tahu, tapi kenapa kamu tidak menjenguk? Padahal saya waktu itu sedang bersama. Maksudnya bukan Allahnya nunggoni ngoten mboten. Maksudnya rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah itu bersama orang-orang yang sakit. Oke, walaupun demikian semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat. Amin. Apa bisa sehat terus dibersamai rahmatnya Allah? Bisa nggih, ngaji ngeten iki. Ngaji ngeten iki berarti jenengan sedang diliputi rahmat Allah. Mboten namung rahmat, ketenangan hati, rahmat, kemudian dibersamai malaikat, kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 343. Jadi untuk babu maja'a fi khuluqi Rasulillah, monggo Pak Anwar, ahlan wa sahlan. Jadi bab yang membahas tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berisi 15 hadis. Jadi hadisnya ada 15. Kok banyak? Iya, karena cerita tentang akhlak Nabi, hadis tentang akhlak Nabi ini luas sekali Bapak Ibu. Luas sekali. Ada 15 hadis. 15 hadis. Dan sekali lagi kami sampaikan, di awal-awal kenabian nggih, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru-baru diangkat jadi nabi, Allah langsung memuji Nabi di dalam surat Al-Qalam itu dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Niku di awal-awal kenabian. Maka pertanyaannya bagaimana ketika di tengah-tengah dan di akhir
tentunya akhlak Nabi semakin sempurna dan sempurna. Makanya ada yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ada yang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah menjawab, "Alasta qara'tal Qur'an?" Apakah kamu tidak pernah baca Quran? Iya, saya pernah baca Al-Quran. Kata Sayyidah Aisyah, "Wa kana khuluquhul Qur'an." Kalau sampean pengen tahu bagaimana akhlaknya Nabi, maka Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa akhlaknya Nabi, Bapak Ibu? Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maksudnya apa akhlaknya Al-Quran itu? Akhlaknya Al-Quran itu adalah apa yang menjadi keseharian Nabi itu adalah keseharian yang Qur'ani, Bapak Ibu. Keseharian, kalau di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, disitulah Nabi berakhlak. Kalau dalam Al-Quran ada nasihat-nasihat, seperti itulah akhlaknya Nabi. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada pelajaran-pelajaran, maka seperti itulah akhlaknya Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak Qur'ani, akhlaknya Quran. Kalau di dalam Al-Quran diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, maka itulah akhlak Nabi, sabar. Kalau di dalam Al-Quran itu ada larangan untuk gampang marah, maka itulah akhlaknya Nabi. Untuk selalu sabar, itulah akhlak Nabi. Untuk tidak marah-marah, itulah akhlaknya Nabi. Untuk menjaga pandangan, itulah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk mengetahui akhlaknya Nabi, bacalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qalam itu turunnya kalau tidak keempat kelima. Betul-betul di awal kenabian atau di awal-awal Al-Qur'an turun. Jadi surat Al-Qalam ini turunnya ya di awal-awal nggih. Makanya kenapa dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim itu adalah pujian terhadap Nabi di awal-awal masa kenabian. 343. Hadis nomor 343. Haddatsana Abbas bin Muhammadin ad-Duriyu. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri'u. Qala haddatsana Laits bin Sa'din. Qala haddatsana Abu Uthman al-Walid bin Abil Walid an Sulaiman bin Kharijata an Kharijata bin Zaid bin Thabitin qala, dari Kharijah ini anaknya Zaid bin Sabit. Jenengan pirsa napa mboten Zaid bin Sabit niku sinten? Siapa Zaid? Ya sahabat. Cuman beliau itu punya tugas khusus, punya kedudukan khusus di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai katibul wahyi, pencatat wahyu, betul Pak. Sekretaris sekprinya Nabi. Jadi Zaid bin Sabit ini termasuk katibul wahyi, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena setiap wahyu turun,
niku yang dipanggil yo Zaid bin Sabit. Karena beliau yang mencatat apa? Dan tidak banyak Bapak Ibu hadirin pemirsa sahabat yang bisa menulis, termasuk yang diberikan kelebihan atau keutamaan di antara para sahabat adalah sahabat Sayyiduna Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dari Kharijah, anak laki-lakinya Zaid bin Sabit. Qala, Kharijah berkata, dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit. Kata Kharijah, seseorang datang sowan kepada Zaid bin Sabit. Menarik. Coba jenengan, mau dipersani tidak ada bukunya. Seseorang datang kepada Zaid bin Sabit. Ada yang aneh ini. Anehnya di mana? Seorang anak jangkar kepada bapaknya. Kharijah tadi anaknya siapa? Zaid bin Sabit. Di sini dikatakan dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit. Seseorang datang bertamu kepada Zaid. Niki kan lek cara wong Jawa ngono kan kudune seseorang datang kepada bapak Zaid bin Sabit. Tapi niki jangkar. Ya itulah Arab. Beda desa mawa cara. Kalau di Jawa itu seorang anak kok jangkar nyanggone bapake. Jenengan apa nih, Pak? Kok putron jenengan woi. Ini nama jenengan Paijo. Woi, Jo Paijo ya. Wah. Atau begini, itu adalah rumahnya Paijo. Padahal Paijo niku sinten? Bapake. Tapi kalau di Arab biasa, Pak. Di Arab itu kalau bapak itu menjadi orang ketiga, biasa itu anaknya tidak menyebut nama bapak itu biasa. Tapi kalau di hadapannya ya tetap manggil ya abi, ya abati, abuya. Ya. Tapi di sini Kharijah menyebut nama bapaknya tanpa pak. Lek pak nopo bahasa Arab pak? Abi. Dakhala nafarun ala abi. Bayangkan kan nggih? Dakhala nafarun ala abi Zaid bin Sabit. Tapi tidak ada kata abi. Yes, langsung jangkar. Dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit. Ini yang ngomong padahal siapa? Anaknya. Namanya siapa? Kharijah. Dan ternyata Kharijah ini nama laki-laki. Seharusnya kan Kharijah ini karena ada tak marbutoh di belakang, nama apa ini? Nah, kalau di ngriki kan, lek wonten ngriki kan sinten nggih? Soleh. Soleh niku nama laki-laki. Lek Solekah? Perempuan. Kenapa perempuan Solekah? Ada hahnya itu loh, Pak. Ada hahnya. Soleh, solehah. Lek muslim nama napa? Lek perempuan? Mukmin? Lek mukminah? Kafir? Ora ana. Niki mboten. Ya maksudnya kalau ada kafir berarti yang kafir siapa? Laki-laki. Lek perempuan apa? Kafiroh, ngono lho. Karek nambahi tak di belakang Bapak Ibu, nggih. Nambahi tak di belakang. Namanya tak marbutoh. Tak marbutoh niku artinya tak perempuan. Tak perempuan. Nggih. Seperti itu. Tapi di sini tuh ada loh yang nama, makanya seperti Rahmatun. Niku nama laki-laki atau perempuan Rahmatun. Tapi di sini kan rahmat, mek sing bedane lek nang Jawa niku rahmat karo rahmah. Engko lek rahmat laki-laki, lek rahmah kok iso. Jadi aslinya kan sebenarnya kan sesungguhnya
kalau tak marbutoh mati di belakang itu kan tak menjadi hak toh Pak. Roh, enggak boleh rahmat tapi rohmah. Harusnya rohmah. Tapi ya enggak apa-apalah. Setahu yang penting kan maksudnya saya nggih. Napa maksudnya? Nggih niku kasih sayang. Baik. Masuk atau datang seseorang kepada penulis wahyu yang bernama Zaid bin Sabit. Faqalu lahu, maka mereka berkata, orang-orang yang masuk itu, orang-orang yang datang itu berkata kepada Zaid, hadisna ahadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zaid, sampaikan kepada kami beberapa hadis tentang Rasul atau hadisnya Rasulullah. Sampaikan kepada kami hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Zaid menjawab, madza uhaddisukum? Kamu mau ya hadis yang mana? Sampean lek njaluk hadis Nabi, sampean njaluk hadis sing ndi? Sing nerangne apa? Kung tujarohu, karena saya ini adalah orang ring satunya Nabi. Ring satu Pak. Ring satu ini kenapa? Ring satu yo bendino cetok kalih Nabi. Kalau presiden itu ring satunya siapa? Ya menteri-menteri ini kok ring satu. Lah iki cara Jawane Zaid, aku ki ring satune Nabi. Jar itu artinya tetangga. Tapi maksudnya orang aku ini orang dekatnya Nabi, tetangganya Nabi. Buktinya apa? Idza nazala alaihil wahyu, kalau datang wahyu, turun wahyu, ba'atsa ilayya, Nabi mesti ngongkon ngutus seseorang kepadaku untuk aku mencatat apa? Wahyu. Dadi aku iki lek wahyu turun mesti diceluk, dipanggil oleh Nabi. Nggih apa? Bukan untuk mijeti Nabi, tapi menulis apa? Wahyu. Fakunna idza. Terus kemudian Zaid bin Sabit mengatakan fakunna idza dzakarna dunya. Kalau kami sedang cerita babakan dunya, dzakaroha ma'ana, Nabi pun juga ngobrol sama kami tentang urusan dunia. Wa idza dzakarnal akhirah, ketika kami cerita tentang akhirat, Nabi pun juga ikut bercerita dengan kita tentang akhirat. Wa idza dzakarna ta'am, kalau kita sedang nyebut-nyebut makanan, dzakarahu ma'ana, Nabi pun juga berbicara tentang makanan. Fakullu hadza uhaddisukum, maka semua ini adalah hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita pelajari sedikit demi sedikit tentang hadis nomor 343 ini. Dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu hadisna ahadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang datang kepada Zaid, kemudian meminta kepada Zaid untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa orang-orang dulu itu, baik itu sahabat maupun tabi'in, sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Tapi ingat loh Bapak Ibu, orang yang pernah bertemu dengan Nabi pun itu tidak sama. Ada yang ketemu sekali tok, ada yang bertemu 2 kali tok, persis kayak ngaji ini. Enek sing melok ngaji pisan tok, bareng ngono transmigrasi yang Kalimantan. Aku ya tahu ya ngaji karo Ustadz Anang, tapi pisan tok. Baru transmigrasi yang Kalimantan. Berarti kan cuma sekali tok ketemu. Waktu itu belum ada YouTube Pak. Jadi Nabi kalau ngaji belum disyuting seperti ini. Ada yang ketemu Nabi waktu masih kecil tok. Jadi ngaji ki pasti alit. Ya kaya tole iki. Sik cilik. Bareng ngono ketika sudah balik Nabi sudah wafat. Nggih, wonten. Dan ada yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi di Madinah, dia hidup di nang waduan kono.
Jadi sejaman tapi belum ketemu. Seperti contohnya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini ku dereng nate panggih Rasulullah, tapi beriman. Makanya kemudian ketika Raja Najasyi sedo, Rasulullah ikut mensolatkan, tapi solat LDR. Solat dari jarak jauh. Solat LDR, Pak. Long distance. Jarak jauh. Baik, makanya ini pendapat yang membolehkan solat ghaib. Ketika memang di sana tidak disolati, ya itu boleh. Atau kelelep sing nyolatne Pak. Oh ya ora disolatne ghaib. Baik. Ini menandakan bahwa orang-orang dulu itu semangat pengen dengar hadis, semangat Pak. Semangat ini sampai datang kepada para sahabat-sahabat yang terdekat Nabi demi mendengar hadis Nabi. Napa? Padahal niku wong-wong biyen kelas sahabat, kelas tabiin Bapak Ibu. Amale kathah, pahalane akeh, kebaikannya banyak, tapi mereka rakus semangat tamak untuk mendengar hadis. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kita? Tiang sakniki niku wis amale rate akeh, maksiate glinding terus, kemudian salate ya ora tek tertib, maca Qur'ane rong tek lanyah, ngono kuwi krungu enek pengajian hadis ngono lho. Ya ora bodho mara. Ngapunten, di Al-Furqan ini pengajian hadisnya Ustaz siapa? Ustadz Anang Wirawan ada, Ustadz Muhammad Gufron ada, termasuk iki ya hadis aja. Ngoten niku nggih bek napa mboten Al-Furqan niki? Alhamdulillah. Ketika ngaji Riyadhus Shalihin niku ngaji hadis nggih. Jenengan nggih semangat rawuh napa mboten? Raisin ade karo tabiin karo sahabat. Sahabat-sahabat niku lek nyun sewu nggih Bapak. Lek dibanding nih karo awake dhewe, cara ditimbang ngoten halah. Awake dhewe iki yen jeglek renek apa-apane, Pak. Ibaratnya para sahabat, para tabi'in niku abot sampai nggaduk, awake dhewe iki sundul karo empyak niku, Pak. Jan ndek enek apa-apane awake dhewe. Lah ngono kuwi karo kadis enek kajian hadis, pengajian hadis ora tek semangat. Padahal ini para sahabat, para tabi'in ini mereka itu bukan hanya jarak dekat, tidak naik kendaraan, bahkan kadang-kadang jalan berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, lewat gurun pasir. Coba ini mau wonten sing lewat gurun pasir. Ora enek gurun aspal. Awake dhewe niku sakniki pun diparingi kemudahan oleh Allah. Ndak jalan kecuali yang rumahnya gandeng masjid. Ya Allah. Seomah gandeng masjid ya kemuenya montoran. Munyer sik nyang alun-alun. Nyapa niki pahalane gen kathah Pak Ustaz. Ya rasah ngono mubadir niku. Bengsine mubadir rasa ya lek cedhek ya langsung nyuk ngoten mawon. Yang rumahnya jauh kalau jenengan ndak ngontel ya bisa naik motor. Sing rada adoh titik naik mobil. Ngono kok ra semangat ngaji. Awake dhewe besok rugi kapitunan getun di hadapan Allah. Yang punya mobil, kalau mobil jenengan mek nggih nyanggone pasar manuk mawon. Duwe mobil nggih rekreasi tok, duwe mobil dikludak-kluduki. Pandit mobilnya pernah dikeluduki? Enggak pernah karena setiap saya lewat enggak pernah dikeluduki atau belum punya keluduk mungkin. Gimana mau dikeluduki Pak Ustadz? Lho esuk ngaji, engko sore ngaji neh. Kesel ngludak-ngluduki. Punya mobil, punya motor, kalau hanya dikeludak-keluduki diserbat-serbeti. Hanya untuk ke tempat-tempat maksiat. Itu nanti akan menjadi beban dipikul neneng pundake awake dhewe niku wis. Makane duwe mobil nggih budal ngaji. Nyanti yo Pak anu kae mobile ratane ngaji terus. Montore ruweget ra tau diumbah, ora kok bermumbah.
Kula iki kadang-kadang disemantani jamaah. Ustadz mobilnya kok kotor sekali. Umbahno to aku. Tapi ora kober ngumbah, Pak. Makanya mohon maaf, kadang-kadang sebulan sekali arep tak umbahne Pak Rohman wis kadung didol cuciane. Ora kober ngumbah, ya piye? Makanya beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kesempatan dingai fasilitas, diberikan mobil, diberikan kendaraan motor sing apik, niku jenengan gunakan untuk kebaikan. Bah, niku mangke orang ngricuki hisab. Tapi lek duwe mobil dikludak-kluduki, abot hisabe. Bane regane pira? Pire regane pira? Ngoten, Pak. Kocone regane pira? Lawange regane pira? Nggih, ngoten, Pak. Pajeke pira niki sing abot? Pajeke pira? Takoni kabeh. Tapi kalau mobil, fasilitas itu jenengan gunakan untuk kebaikan, Masya Allah, bukan menjadi beban ketika hisab, malah barang-barang itu yang akan mendorong panjenengan masuk ke dalam surga. Punya rumah tidak hanya untuk karaoke, nggih nonton sinetron. Ya rumah itu untuk pengajian, untuk ngaji, untuk majelis taklim. Jenengan kalau bisa Bapak Ibu, persilahkan orang-orang, ayo ngaji nang nggon aku ae, di rumahku saja ngajinya. Kumpulkan yatim piatu para duafa di rumah, anak-anak yatim di rumah. Niku yang akan menjadi sinar bagi rumah kita. Ayo Bapak Ibu niki sambil menunggu konsumsi keluar, monggo sarang-sarang maos Al-Baqarah. Baca nih Al-Baqarah. Setan lo minggat kabeh, Pak. Bapak Ibu, saestu niku. Tapi kalau rumah itu hanya untuk maksiat mawon. Ora maksiat nggih perkara sing ra manfaat. Niku ki masih jenengan paringi AC, jenengan paringi taman-taman, bagus koyok ngopo, itu terasa tidak nyaman di hati. Ra kerasan nang omah niku. Kudu metu wae. Padahal istri cantik. Ya, kurang apa coba? Tapi karena suasana rumah ini tidak nyaman, karena kurang barokah, maka kemudian menjadikan kita tidak nyaman di rumah. Baik. Dari sini kita melihat bahwa orang dulu itu semangat ngajinya luar biasa. Luar biasa semangat ngaji ini. Jalan berkilo-kilo untuk ngaji, untuk mendengar hadis. Khirsus salaf ala simai hadisi Rasulillah. Ini menandakan bahwa orang-orang salaf, orang-orang dulu itu semangat tamak. Khirsun itu artinya rakus. Tamak, semangat untuk mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, madza uhaddisukum, sampean pengen hadis sing apa? Ini menandakan bahwa Zaid bin Sabit menika, beliau adalah orang yang menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apal, Pak, apal banget, karena memang orang dekatnya Nabi. Makanya awake dhewe iki lek ngaku cedhek ambek guru, ngaku cedek ambek ulama, berarti yo lek iso yo kita tahu, kita hafal apa yang pernah disampaikan oleh guru kita. Jadi neng dinti ku kalau tidak salah Ustadz Anang pernah mengatakan, kan kita lek pernah berguru yang Ustadz Anang, Syekh Sopoke pernah mengatakan. Ini paling tidak kita ini ketika berguru kepada seseorang, kita kenal, kita hafal statement-statement yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kami dulu berguru kepada kiai, namanya Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf, Allahu yarhamuh, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kami mondok 7 tahun di pondok beliau, di Pondok Modern Arisalah. Beliau sering memberikan motivasi-motivasi kepada kami. Termasuk yang selalu kami ingat adalah siapa yang memaksa diri untuk bisa, mustahil dia tidak akan bisa. Artinya siapa yang memaksa diri untuk bisa, untuk bisa sesuatu, maka mustahil dia tidak bisa. Artinya pasti bisa, tentunya dengan izin Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya ini merasa kesulitan untuk mengerjakan sesuatu, Ustadz saya ini kok ngapal Quran kok sulit banget, berarti kita belum memaksa diri.
Ustadz kula niki belajar bahasa Arab kok angel temen ra iso-iso. Berarti belum memaksa, belum mlebu ngantuk kok iso. Ustadz kula niki kok sulit men ya Ustadz, maca Quran angen-angen sakmanane, berarti belum memaksa diri. Memaksa diri Bapak Ibu. Jadi lek awake dhewe golek duit mawon meksa awak menuntut ilmu juga seharusnya memaksa diri. Maksudnya memaksa itu sesuai kemampuan, bukan di luar kemampuan. Beliau mengatakan siapa yang mau memaksa diri untuk bisa, maka mustahil dia tidak bisa. Mustahil. Bapak Ibu yang hari ini maca Qur'ane dereng lancar, dereng lanyah, dereng fasih. Jenengan belajar kalih guru kok yang gurune panggah diseneni. Ora iso-iso. Ngoten niku berarti kurang memaksa diri ya, kurang tenanan niku. Karena al jazaa'u min jinsil amal, apa yang kita panen itu sesuai apa yang kita nandur diopeni, panenane sae. Nandur diopeni, ra diopeni, apa neh ra nandur, ya ora panen. Wong nandur esok-esok ra panen nggih napa mboten? Baik. Ini menandakan bahwa Zaid bin Sabit ini beliau menguasai betul, beliau hafal betul hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu fi syama'ilihi, pokoknya segala sesuatu ruang lingkup Nabi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wa akhlaqihi, baik itu tentang akhlaknya Nabi, wa adabihi dan adabnya Nabi, semuanya diketahui oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengatakan kuntu jarahu, aku adalah orang terdekat, rumahku dekat dengan Nabi, aku pun dekat dengan Nabi. Dan ini semakin dekat maka semakin meyakinkan bahwa Zaid bin Sabit ini pengetahuannya sangat luas kepada Nabi. Bapak Ibu kalau panjenengan, ya kita tiru Zaid bin Sabit ini. Zaid bin Sabit itu rumahnya dekat dengan Nabi supaya tahu keseharian Nabi. Sebagaimana Ibnu Umar sama Sayyidina Umar dibangun omah pas di depan pintunya, pintu rumahnya Nabinya apa? Gen awakmu ngerti piye Nabi ki saben dinane. Ummu Sulaim mengutus Anas bin Malik di umur 10 tahun tinggal di rumah Nabi sebagai khodim pembantunya Nabi supaya apa? Supaya tahu keseharian Nabi. Makanya jenengan lek pengen ngerti agama, jenengan pados lemah tanah bangun omah neng ngarepe omahe ustad. Ya sembuh ustad sapa pokoknya jenengan padosi ustad yang jenengan sering ngaji kepada beliau, jenengan bangun rumah di dekatnya. Lha lek ustadnya dereng gadah omah, jenengan gekne omah. Nah, jenengan gekne omah sing cedhek kalih daleme jenengan. Ya ngopo? Ben kula niki selalu bisa memantau ustad itu. Nah, piye to ustad ki lek subuh teng napa? Ustad niku lek luhur teng napa? Ustad niku bagaimana cara berkomunikasi dengan istri dan anaknya? Ngoten. Dadi ora malah ngedoh karo ustad. Aku cedek karo omahe ustadnya apa? Engko lek aku mbangkong malih keruan. Loh, buweto berarti karo sahabat. Lek sahabat mbiyen berusaha nyedek kepada Nabi, ingin dekat dengan Nabi. Kenapa? Supaya tahu keseharian. Makanya gini ku mau. Jenengan kalau pengen bangun rumah, kok di dekat-dekat ustadz ada tanah kosong, jenengan beli, jenengan bangun rumah. Kenapa? Biar bisa dekat dengan ustadz, bisa dekat dengan kiai, bisa dekat dengan orang alim, supaya saya bisa mengikuti beliau. Bagaimana cara beliau berinteraksi dengan istrinya? Ustadz kita tahu getak apa ora to yang istrine? Oh ternyata lembut banget loh ustadz itu. Gak tahu getak istrinya anak-anak piye? Masya Allah, sak repot-repotnya dakwah, ada waktu untuk anak-anaknya. Nyambut gaene, nyambut gaene peras keringat banting tulang. Ternyata orang mek turu ustadz kuwi. Bisa kita tiru. Tapi lain jenengan bertetangga dengan orang-orang buruk, naudzubillah min dzalik. Termasuk kecelakaan hidup itu, kecelakaan hidup nggih ning donya. Itu salah satunya adalah wal jarul fajir. Tetangga yang tidak baik, jarusu, tetangga yang buruk akhlak.
tempatnya. Jenengan lek punya rumah kok gandeng karo tangga sing elek. Napa lek cara wong Jawa? Peti tete. Oh, peti tete ya, Pak. Becek elek. Saya sarankan segera pindah. Ustaz, misi saya bertetangga dengan orang-orang seperti itu adalah untuk menyadarkan dia, Ustaz. Oke. Tapi ingat loh ya. Jenengan lek ingin menyadarkan berarti jenengan pondasinya harus kuat. Jenengan bekal materinya harus kuat. Imane kudu lek jenengan imane sik setengah-setengah. Dalil yo rong teh apal, kok duwe tangga sing suk, ya iso-iso ka. Contoh umpamane tanggane seneng biliatan umpamane. Ngono kuwi lek ra kuat iman yo melok biliatan suwi-suwi, Pak. Tanggane seneng adu jago. Sajake kok penak ya adu jago kok penak men aja ya. Penak oleh duit oke. Iso melok adu jago tenan. Atau minimal ketika jenengan ndak ikut-ikutan, jenengan akan terganggu dengan kemaksiatan tetangga itu. Bengi-bengi ruame ya Allah. Sampai mumet ra iso turu. Akhirnya subuhe mbang gara-gara tangga sing rame. Wah, guyu-guyu teko esuk niku. Makanya termasuk kebahagiaan arbaun minas sa'adah, 4 termasuk kebahagiaan manusia niku. Napa? Bahagiane menungso kok 4 ning donya niku. 1 al-maskanul wasi'. Sing dadekne senenge menungso ning donya niku diantaranya adalah rumah yang luas. Rumah yang luas. Ora mek 2 kali 3 meter. Niku kan kos-kosan. Omahe ombo, ya Allah, apa neh ruang tamune ombo, kena nggih nampa tamu sing sak kathah-kathahe, lek syukuran, lek pengajian nggih saged ngundang tangga sak oke-oke. Kamarnya juga luas, bisa untuk sholat tahajud, bisa kalau tidur pun tidak umpel-umpelan. Ruang tengahnya juga untuk diskusi keagamaan, Masya Allah, rumahnya luas. Wal markabul hani kata Rasulullah, termasuk salah satu syaratnya bahagia dunia kuwi adalah kendaraan yang nyaman. Alhamdulillah Ustaz, motor kula mboten sah digas mlaku dhewe Ustaz. Nyapa mogok disurung wong. Oh. Bapak Ibu kalau ada pilihan motor yang bagus sama motor yang tidak bagus, jenengan milih motor yang bagus. Lah lek montore rapi gaene mogok arep ngaji Samail lagi teko pasar pon montore mogok ya mulih ra sedo ngaji Samail jenengan. Yang ketiga apa? Wal mar'atus sholihah, istri yang solehah. Ora mek ayu lho. Ayu luwarda. Ayu niku nggih penting. Penting napa mboten Pak ayu, Pak? Ya penting lho Pak Ustad. Tapi kecantikan itu relatif. Nggih napa mboten? Kata saya istri saya paling cantik. Nggih napa mboten? Menurut jenengan istri jenengan cantik napa mboten? Ora cantik ra dimasakne jenengan mangke. Cantik nggih? Cantik relatif. Urusan ayu niku cantik. Ada orang yang suka kulit putih, ada yang suka hitam manis black sweet ya enek. Aku ki lek ra karo sing manis-manis ki cegeh. Ireng-ireng gales titik ngono. Enek sing seneng rambut keriting, enek sing seneng rambut lurus. Itu relatif, tergantung selera. Enek sing seneng gede dhuwur, enek sing senengane endek metekel. Nyapa lek gede dhuwur ki susah gayuk-gayukane. Nah, ngoten. Jadi kalau masalah fisik itu relatif, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apa tadi? Istri ya Allah, pokoknya urip neng donya punya istri solehah, jan bejo kemayang, napa? Kemayangan. Apa kuwi? Bejo Pak. Tiang niku lek ngapunten Bu nggih. Para bapak ini kalau istrinya solehah biasanya sehat, nggih. Sing nomor loro awake seger. Biasanya berarti lah istrine gak soleh awake kuru ngoten. Biasanya awake kuru. Kurune kuru garing. Lek kuru kados kula niku kuru seger nggih. Kuru seger ngene iki Pak Gopar.
Pokoknya jenengan lek pirsa wong kuru garing kuwi berarti nang omah ngenes niku, nggih. Ngenes. Ngeten lho Bu. Tiang kakung niku masih ketoke gedhe dhuwur, kuat sak apa-apane, tapi lek kadung cethuk wong wedok sing ndak salehah niku wis lek kadung ngenes niku wis susah niki. Nggih, biasane awake kurune kuru garing. Terus mripate niku anu, Pak. Cowong. Sopo ya iki sing cowong mripate ya? Mboten wonten niki alhamdulillah sami mripate ceria ya. Pokoke lek enek wong lanang kok mripate cowong iki berarti alamat ngenes niku nggih. Ngenes. Makanya Pak sing paling cocok niku ajaklah istri ngaji, aman. Tapi nek jenengan berangkat ngaji sendiri istri ndak pernah ngaji ya soleh dipepek dhewe. Paling ndak kalau istrinya ikut ngaji kan pemarep nyentak jenengan. Ayo eling subuh mang apa Pak Ustaz? Nah. Kena pengapesane niku wis resto bengokne. Ngoten. Ibu-ibu makanya alhamdulillah pokoknya biasanya setiap kali datang ngaji itu kan setelah pulang dari ngaji sampai rumah kan tambah sae nggih Pak nggih. Nggih napa mboten Pak? Nggih, alhamdulillah Pak Ustaz, pokoke ibu iki bar kondur ngaji niku bar wangsul ngaji niku kok malih api. Tapi sesuk balik neh Ustaz. Berarti lek iso bendino ngaji ya, Bu. Nah, pun. Bismillah, kita lanjut ya. Tadi termasuk kecelakaan itu kalau punya yang nomor 4 kebahagiaan itu adalah wal jarus soleh, tonggo sing apik. Makanya kalau jenengan, wah Ustaz pun kadung Ustaz, wis kadung duwe omah kayak tonggo-tonggone tukang mendem, tukang klothok, tukang main, tukang judi. Ya wis kadung, pomon jenengan kersa ya jenengan pindah. Pomon mboten nggih sing sabar bendina ndelok kemaksiatan ini sabar, kegerbekan wong sabar. Tapi paling tidak jangan sampai anak-anak kita merasakan seperti apa yang kita rasakan. Bapak ki sakjane duwe lemah kosong pinggir dalan tapi sampingnya klub malam, karaoke, sampingnya kafe. Wis ngene le ya. Omah pinggir dalan didol ae. Dirokne lemah sanding masjid. Kayak nang Al Furqon kae serenek entek resik ngene. Nang ndi ya cari yang dekat masjid atau anu ya le tak cedekne ambek ustad. Paling ndak atau cedekne pondok. Paling ndak engko kena barokah pondok. Ngoten lho Pak. Aja mek sing pinggir dalan kena nggih usaha. Padahal kiri kanannya adalah tempat maksiat. Jenengan rela putra-putri panjenengan terus adoh saka masjid. Biasanya tergantung lingkungan juga loh. Kalau lingkungannya saya, opone cah nom, lek cah tuwek ngeten iki ndak masalah. Cah nom niku ngapunten dereng kados jenengan. Lek jenengan mungkin lingkungannya lingkungan yang tidak kondusif, tapi bisa menjaga diri. Tapi anak-anak muda kita, anak-anak kita belum tentu sosok katut karo koncone. Al insanu madaniyun bitab'ihi. Wong iki biasanya terpengaruh dengan lingkungan. Apalagi anak-anak muda, hati-hati. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya bertetangga dekat dengan Nabi Muhammad, rumahku dekat. Fakana idza nazala alaihil wahyu, kalau turun wahyu, datang wahyu, ba'atsa ilayya fakatabtuhu. Maka Nabi mengutus seseorang untuk memerintahkan aku menulis wahyu. Dan ini menandakan bahwa memang betul Zaid bin Sabit ini sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, ini adalah setelah ini adalah inti dari hadis ini Bapak Ibu. Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaroha ma'ana. Wah, inilah Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu kalau sedang bersama dengan para sahabat, nggih Bapak Ibu, ngobrol itu beliau tidak pernah memonopoli pembicaraan. Oh iki adab iki. Padahal Nabi niku kan tiang paling soleh, orang yang paling hebat, ilmunya paling tinggi. Tapi ketika berbicara dengan banyak sahabat, beliau selalu memberikan waktu kepada orang lain untuk berbicara. Tidak memonopoli pembicaraan. Biasanya ngapunten.
Wong ki rumangsa rada pinter titik ngono wis. Liyane ki sradinge kesempatan ngomong. Arep mangap titik, tutup nah. Anu pokoknya lek iso majelis kuwi sing muni aku tok. Kecuali pengajian. Lah lek ngene iki lek mboten kula tok jenengan umek dhewe kan ya buyar ngajine. Lek pengajian nggih beda. Kalau pengajian memang satu arah. Kecuali ada diskusi tanya jawab baru boleh tanya jawab. Tapi kalau seperti monolog seperti ya harus satu yang ngomong. Tapi maksudnya adalah mohon maaf apalagi ketika sebaya podo-podo jamaah podo-podo hadirin podo-podo jamaah sebaya keilmuane podo. Itu Rasulullah selalu mencontohkan tidak boleh memonopoli pembicaraan. Kadang pernah nggih Bapak Ibu jenengan ngobrol sama orang, jenengan ndak punya kesempatan untuk ngomong. Wis kono wae sing muni. Wak wis arep ambekan dik wak. Pokoke jenengan ya wis lah. Oh, ada yang begitu orang-orang begitu? Kayak jenengan pripun? Oh, tinggal ngalih, Pak. Ada yang begitu itu. Ngono kuwi watek biasanya. Wes kadung ngomong ne pitike, ngomong ne wedhuse, ngreyen mobil, ngreyen motor, ngreyen bojo. Wes pokoke diomong ne kabeh, Pak. Semua diomongkan. Sementara dia ndak peduli dengan lawan bicaranya, padahal sing ngrungokne iki cegah niku pisan. Tapi sarehno, ya alah ya wis lah tak rungokne ae gen aja. Dirungokne. Makanya Masya Allah Rasul tidak pernah begitu meskipun beliau nabi, meskipun beliau orang yang paling pinter di situ. Beliau selalu mengatakan, dikatakan fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Lek nabi ki nyritakne donya, kami juga diberi kesempatan untuk cerita. Nabi nyritakne donya bla bla bla. Donya kuwi luweh elek, ora luweh apik timbang lare laler. Ngono ki sahabat, ya ayo lek menurutmu piye jale donya kuwi? Anu nabi kula niki seneng kalih donya. Diberi kesempatan, Pak. Jadi tidak dimonopoli, tidak dikuasai sendiri suasana. Tetapi ketika berbicara dunia, ayo lek menurutmu piye sahabat? Donya ki piye? Ngomong 1 2 3. Oh, kemudian Rasul mengatakan, "Baik, pendapatmu macam-macam tentang dunia, tapi ingat, dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Dunia itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita kalau kita kenyut, kalau kita kentir neng gone donya kuwi. Makane kudu duwe sifat untuk dunia ini. Sifatnya apa Bapak Ibu? Betul, qanaah. Tetapi yang paling utama dalam dunia ini sifatnya adalah zuhud. Napa? Zuhud. Zuhud niku napa sih? Pernah dengar kata zuhud? Zuhud itu adalah membuang rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Berarti cinta dunia boleh enggak? Boleh dong. Jenengan cinta enggak sama motor yang jenengan naiki ke sini? Cinta enggak sih? Alah muni cinta kok susah men. Cinta Ustadz. Sama istri cinta Pak? Istri niku donya napa donya? Cinta mboten? Boleh enggak cinta sama dunia? Cinta sama duit boleh enggak? Maaf, 100.000 sama 10.000 cinta pundi Pak? Cinta nggih? Sing mlebu kotak kira-kira sing 100 napa sing 10.000? Saking cinta kula teng 100.000 Pak Ustad. Panggah kula sai. Lah karena sarehno kula mboten tek cinta karo sing 10.000, kula lebokne kemplung gedhi kabeh 1 2 3. Niku lho Pak, ning mburi niku wonten kemplung gedhi niku. Beke kapan kira-kira kuwi? Tapi kan bareng ngaji niki bodoh cinta. Cinta jenengan kepada harta caranya bagaimana? Apakah dengan cara menyimpan? Apakah dengan cara ditimbun? Saya cinta sama uang Pak Ustadz. Makanya kalau imbu, kalau lebokne rekening, kalau lebokne brankas, itu cinta yang salah. Terus cinta yang benar bagaimana? Cinta yang benar itu adalah, makanya Nabi Muhammad ketika datang ke rumah beliau, bertanya kepada istri beliau, apakah masih ada makanan? Pun boten wonten Nabi awake ndak punya makanan. Kanton niki lho,
Lah terus liyane nyanti, liyane pun kula paringne fakir miskin. Loh, sampean ngerti apa ora? Sing neke dhewe iki malah sing dingene fakir miskin kuwi. Lah malah sing kok simpen kuwi malah hudu neke dhewe. Maksudnya napa? Kemanfaatannya milik kita. Ketika punya makanan jenengan berikan kepada fakir miskin, kuwi manfaate balik nyang awake dhewe, bahkan di dunia dan lek enek sego sak piring kok simpen dimakan, paling wareg bar ngono engko 2 jam neh nyanggone toilet nyang WC wis entek resik. Makanya sebenarnya yang kita miliki apa yang kita berikan kepada orang. Kalau saya dan panjenengan cinta kepada uang 100.000, bagaimana cara memilikinya? Ora nyauri. Ngono ki lek ustaz napa nggih sampun ngoten, nggih sik on the way. Nggih monggo Pak, awake iki yo lah lek ceramah ki ngenteni iso nglakoni dhisik nek yo ora nek sing gelem ceramah. Makanya nggih kita berusaha bersama-sama. Belum tentu yang ngomong di depan ini lebih baik daripada yang di depan saya. Belum tentu tahajudnya yang di sini lebih baik daripada tahajudnya jenengan. Mungkin saya kalau tahajud cuma 2 rakaat, jenengan bisa 10, 11 rakaat. Tapi karena jenengan boten kersa ngendikan wonten mriki akhirnya nggih kula. Nggih to? Lah ya piye neh? Ya timbang renek sing muni kan ngoten to, Pak. Nggih ngeten iki nggih watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nggih pokoke dai mubalek niku intine nyramai awake dhewe dhisik lho, Pak. Ngeten iki kula ngeten iki ngomongi awak kula piyambak. Ya nang, ngono ki ya lakonono, apa sing kok omongne ya lakonono. Nggih, Pak. Nggih insyaallah. Ngoten. Jenengan nggih ngoten nggih? Heeh. Ustaz insyaallah ya. Nggih. Fakunna, pokoknya Rasulullah itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Diberi kesempatan sama Rasulullah. Tidak dimonopoli sendiri. Ketika berbicara masalah dunia, ngene lo sahabat, sampean mana sing seneng kambek donya suweneng. Bagaimana dengan istrimu? Kula niki cinta mati ya Allah kepada istri ya Rasul kepada istri saya. Kata ibu-ibu, ketika suami saya meninggal ya Rasulullah, maka saya tidak akan menikah lagi. Kenapa? Karena cinta mati kepada suami saya. Boleh nggak sih seperti itu? Saya tuh kemarin Bapak Ibu ngapunten ngaji di Pare itu ada yang curhat, rondonom, curhat. Ustadz, ada apa? Ya tapi ya banyak orang gitu. Umur saya 35 tahun. Suami saya meninggal saat musim corona kemarin. Dan sudah 7 bulan, berarti kan sudah lewat masa iddah. Hampir anak 2. Waduh kata Pak Mantri, aduh. Kenapa Pak? Ya, anaknya 2. Terus ngeten, setiap ada yang nari saya, nari niku napa? Sing napa? Nawari, bukan nawari beda. Nari niku ngejak nikah, saya mengatakan saya tidak akan menikah. Padahal sik 35 tahun. Saya tidak akan, jenengan ndak tanya cantik enggak Ustaz? Insya Allah. Wong wedok iki kabeh ayu, nggih. Nek wong lanang ganteng nggih. Saya tidak akan menikah. Apa boleh Ustaz saya menjawab begitu? Lah saya tanya, lah sampean saya pengen menikah apa ora? Nggih, Ustaz. Kula niki kadung suweneng banget, tresno banget kepada suami saya itu. Saya kayaknya tidak ada keinginan untuk menikah. Boleh nggak saya bilang saya tidak akan menikah? Loh, saya bilang gini. Boleh-boleh saja jenengan bilang tidak akan menikah. Tetapi mohon maaf, karena umur masih muda. Kalau nanti jenengan suatu saat takut jatuh kepada fitnah, maka tidak harus mempertahankan tidak menikah. Mungkin nanti kalau tidak menikah malah jatuhnya fitnah. Karena Anda masih muda, masih cantik. Nanti kalau tidak menikah nanti malah mungkin banyak berita-berita yang tidak baik dan sebagainya.
Ya terus pripun Ustaz? Saya sudah kadung berjanji sama suami saya untuk tidak menikah. Ya enggak apa-apa, dibelanjani janjinya enggak masalah. Karena itu loh jenengan. Wah, ini loh enggak gitu. Daripada enggak menikah terus jatuh kepada fitnah dan keburukan, ya kan mendingan janjinya dibelanjani terus Terus saya bilang, kalau Anda enggak menikah, beribadah, itu ibadahnya ya berat. Tapi dengan menikah, ibadahnya malah enteng. Napa niku? Taat kepada jenengan pokoknya prinsipnya manut tok yang gone suami. Swarga sudah menanti. Lah lek saiki ra duwe suami ngene iki kan dadak wira-wiri ngalor ngidul. Abot toh nggih. Berarti pripun Ustaz? Ya menikah wae. Tapi mencari yang seperti suami pertama sulit, ya itulah. Makanya kok Ustaz toh? Nah, insya Allah jamaah kita yang di Trenggalek banyak yang dudo-dudo, tapi usianya 60 tahun. Nah, yang rondo juga banyak Pak. Bon. Ceritanya rondo malan. Kita selesaikan dulu hadis ini Bapak Ibu. Satu hadis ini kita selesai, hampir jam 6. Wa idza dzakarnal akhirata dzakaraha ma'ana. Kalau Rasul bercerita tentang akhirat, ya Allah, kami juga diberi kesempatan untuk bercerita tentang akhirat. Bagaimana pendapat kalian tentang akhirat? Sahabat disuruh bilang, ngomong dulu, disuruh berpendapat dulu, kemudian Rasulullah baru memberikan statement. Jadi intinya begitu Pak, ketika sedang ngobrol di majelis tidak memonopoli pembicaraan. Ya memberikan kesempatan bagi orang untuk ngobrol, untuk ngomong. Wa idza dzakarna ta'am, kalau sudah ngomong tentang makanan, kami saling berdiskusi tentang masalah makanan. Bagaimana pendapatmu? Kemudian Rasulullah menimpali, ngene loh, adab makan seperti ini. Seperti yang setelah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, cara makan itu begini. Ada yang bertanya, sahabat, bagaimana Rasul kalau saya makan sambil begini? Rasulullah menjelaskan begini. Nah, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memiliki adab yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Ya, selalu memperhatikan, memberi kesempatan kepada orang untuk berbicara, sumeh, gati, dan sebagainya. Itulah Rasulullah SAW. Kalau kita kadang-kadang akhlaknya baik, tapi dalam kondisi tertentu hilang akhlaknya. Kadang-kadang, aku duwe kanca, sabar. Api, omongane api, kalem, tapi lek dong pegel, dong muring-muring, alah pisuan sak kebun binatang metu kabeh. Lho jereke sabar, iya lek dong ora pegel, tapi lek dong muring-muring. Kadang-kadang orang itu dalam kondisi biasa itu kebaikan muncul semua, tapi dalam kondisi tertentu hilang akhlaknya. Hilang akhlaknya. Neng gone pengajian ini karo koncone guyu, sumeh, nyangoni, mijeti. Tapi lek dong muring-muring, lah hilang akhlaknya, hilang. Akhlaknya hilang semuanya. Makanya Rasulullah dalam keadaan marah, akhlaknya masih terjaga. Dalam keadaan perang, akhlaknya terjaga. Dalam kondisi apapun, akhlak Rasul selalu Masya Allah. Bapak Ibu, kalau dalam keadaan tidak marah, panjenengan selalu santun, diusahakan dalam kondisi marah juga tetap. Jadi pegel barangki kalih guyang-guyu ngoten nggih. Pegel kaya ngapa tetep guyu niku namanya pegel napa mboten? Nggih mboten niku. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari hadis nomor 343. Jadi untuk pembahasan akhlak ini nanti memang agak panjang dan panjenengan harus sabar, kita harus sabar dengan judul. Nanti judulnya sampai kesekian pakai akhlak. Karena insya Allah di pertemuan-pertemuan yang datang kita akan melihat bagaimana akhlak Rasulullah kepada pembantunya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Semoga kita bisa mengikuti, bisa mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ini ada sebuah komen. Izin Ustadz, setiap makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bagaimana dengan orang tua yang kerja keras untuk menimbun kekayaan dengan alasan untuk anak cucu karena merasa khawatir atas masa depan mereka? Ya Allah, Bapak Ibu, Bapak-bapak,
sebenarnya peninggalan yang baik untuk anak-anak itu bukan hanya harta, tetapi tinggalkanlah anak-anak kita dalam kondisi iman, dalam kondisi akhlak yang baik. Ingat, rezeki Allah, rezeki orang tua sudah dijamin oleh Allah, rezeki anak sudah dijamin oleh Allah. Ustadz, boleh tidak kita meninggalkan harta untuk anak kita? Boleh, tetapi sewajarnya saja. Jangan sampai malah dadi melecing, dadi pelit gara-gara ingin meninggalkan sesuatu untuk wayah infak nenggone Al-Furqan, duwe duit sakjane tapi eman-eman. Yang apa? Tak nggih ninggali anakku. Ini menjadi tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi jangan pernah merasa ragu dengan rezeki Allah. Yang penting anak-anak kita bekali iman dan takwa, agama yang baik. Sepeninggal kita nanti dia akan menjadi anak-anak yang insya Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang punya kekayaan, tidak masalah meninggalkan harta warisan, tidak ada masalah. Tapi yang salah adalah menjadi pelit, menjadi bakhil gara-gara ingin meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Yang terakhir ada pengumuman tentang wakaf. Alhamdulillah, hari ini sudah dapat 1 miliar kurang 20 juta. Berarti sudah dapat 1 miliar kurang, sudah dapat 1 miliar. Alhamdulillah. Berarti kekurangannya adalah 680 juta. Lah iki wong siji ngene sampai. Wong siji kok nyumbang 680 juta sampai, nggih mboten? Tapi sapa wonge? Terus plus pengumuman dari panitia, mohon maaf pagi ini sarapannya nasi gegok. Tidak, mohon maaf, ini lebih enak mungkin daripada biasanya. Oh enggak, insya Allah enak terus. Sarapannya nasi gegok karena tukang masaknya sedang sakit greges. Semoga segera sembuh. Niki nasi gegok boleh dimakan di sini, boleh di Asto Kondur, nggih. Makaten semoga bermanfaat, semoga kita semuanya selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Kita doakan untuk kita, keluarga kita semoga selalu diberikan istiqomah. Kepada panitia takmir Masjid Al-Furqan, teman-teman NDO semoga selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan istiqomah, husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan Sabtu yang akan datang. Dan mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.